Nah, ketika maju di Jakarta tentu Pak Ridwan juga ada pertimbangan, minta syarat. Apa syaratnya? Syaratnya wakilnya dari PKS. Yang bahkan kan istilahnya ada kata-kata yang cukup dalam tanda kutip cukup menyakitkan juga ya, karena bahasanya mengkhianati. Bahasanya kan begitu kan. Mengkhianati Anies kan gitu kan. Lah mengkhianatinya gimana? Kita tidak jualan untuk kampanye tidak, tetapi memang kita ingin hadir. Ya artinya urusan duniawi saya dengan Pak Ridwan Kamil sudah selesai lah. Ya semua ini yang saya omongkan nggak ada artinya apa-apa kalau saya nggak terpilih. Oke. Ya, tapi kalau Ridwan Kamil Suswono terpilih, maka tinggal ditagih janjinya. Okay. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat IPOL? Senang kita jumpa lagi dalam acara podcast Bincang si IPOL. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat IPOL, Partai Keadilan Sejahtera identik dengan partai oposisi dalam 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, PKS sendiri di Jakarta meraup suara yang cukup signifikan. Namun demikian, posisi tersebut tidak mampu membawa partai ini bisa mengusung calonnya sendiri sebagai sebagai calon gubernur Jakarta. Nah, bagaimana pula dengan simpatisan partai ini yang sudah merasa kecewa dengan keputusan partai? Kira-kira apa program-program yang patut diusung oleh calon wakil gubernur Jakarta dari PKS, ya ini Bapak Suswono? Untuk itu, podcast Bincang si IPOL telah bertandang hadir di kantor DPP Pusat Partai Keadilan Sejahtera Jakarta, dan kita telah ditemani oleh calon wakil gubernur Jakarta dari koalisi Kimplas, Bapak Suswono. Apa kabar Pak Sus? Sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini padat sekali nih ya, kampanye ya. Kita sudah mulai waktu kampanye, jadi memang sehari kemarin aja ada 8 titik tuh, saya alhamdulillah bisa dilalui semuanya dan bisa istirahat. Bisa istirahat. Kita doakan lancar terus ya Pak Sus ya, kampanye ini ya. Amin. Oke Pak Sus, kalau kita berbicara tentang dinamika politik nih di Pilkada DKI Jakarta ya, ini kan sebetulnya yang paling menarik adalah panggung belakangnya nih ya. Oke, kalau kita bicara tentang PKS meraih suara sekitar 17%, jadi jawara nih di Jakarta. Kemudian juga PKS punya simpatisan yang militan. Terus Pak Sus, kira-kira kenapa PKS tidak bisa mencalonkan DKI 1 nih? Ya itulah makanya kalau menang tuh jangan nanggung. Gitu. Jadi masih tanggung nih ya? Nanggung. Kan kemarin sebelum ada gara-gara dari MK kan minimal harus 22 kursi. Sementara kemarin meskipun juara di Jakarta, PKS hanya meraih 18 kursi. Nah, jadi kurang 4 sebetulnya. Makanya kalau kemarin sampai 22 atau misalnya ya waktu itu sebelum deklarasi Kimples ya misalnya MK membacakannya jangan nunggu tanggal 20. Jangan mepet-mepet gitu ya. Bukan mepet, jadi memang nunggu setelah deklarasi. Okay. Kan MK waktu itu memutuskan perubahan apa boleh hanya 7,5%, itu kan ketika diputuskan sesungguhnya di majelis hakimnya itu, musyawarah majelis hakim kan tanggal 1 Agustus. Ya, tetapi dibacakannya tanggal 20, sehari setelah deklarasi Kimples gitu ya. Jadi ya memang ya pada akhirnya ya PKS yang sudah menandatangani komitmen yang nggak bisa kemudian serta-merta menarik diri, kan itu tidak etis dong dalam etika politik kan begitu, Mas Timur. Jadi sekarang PKS sudah gabung nih sama Kimplas gitu ya? Ya karena tadinya kan berharap memang dengan hanya kurang 4 kursi dan waktu itu Nasdem sempat deklarasi kan akan mendukung Pak Anies, bahkan ditegaskan loh waktu itu Nasdem bahwa wakilnya bukan dari Nasdem. Nah, makanya itulah muncul nama Pak Sohibul Iman untuk mendampingi Pak Anies. Jadilah aman kan? Nah, Anies Sohibul Iman. Tapi ya walaupun namanya aman, nggak aman juga. Dari aman berubah jadi Ridho ya, Ridwan Kamil Suswono. Ini kenapa pertimbangan PKS apa sehingga mengajukan nama Pak Suswono ketimbang Pak Sohibul Iman?
Ya sebetulnya kan setelah begini cerita awalnya itu kan Pak Ridwan Kamil sebetulnya ada dua pilihan kan. Ya. Oleh Golkar sendiri waktu itu diberikan dua pilihan, apakah di Jawa Barat atau ke Jakarta. Ya, dari ceritanya Pak Ridwan nih yang saya dengar, beliau diminta sama Pak Prabowo untuk maju di Jakarta gitu. Nah, ketika maju di Jakarta tentu Pak Ridwan juga ada pertimbangan, minta syarat. Apa syaratnya? Syaratnya wakilnya dari PKS gitu. Nah, jadi bahkan dia sudah nyebut nama itu wakilnya dari PKS, nyebut nama Pak Saihu. Pak Saihu presiden partai. Yang belakangan beliau jadi. Nah itu kan nanti makanya setelah MK itulah baru kemudian jadi Pak Saihu jadi ada peluang kan sekarang di Jawa Barat. Tadinya kan ya sudah memang suruh ngurus partai. Jadi makanya waktu itu dari PKS-nya keberatan. Karena kan sedang mengurus berapa pilkada se-Indonesia kan. Nah, jadi karena tidak memungkinkan beberapa nama diusulkan tuh. Dari sana juga mengusulkan nama, dari sini juga mengusulkan nama, terus TikTok lah begitu ya. Nah, akhirnya begitu nama saya dimunculkan oleh Kim disetujui ya. Pertama dari Pak Prabowo sendiri tidak keberatan, yang kedua dari partai-partai koalisinya juga tidak keberatan ya. Jadi muncullah nama saya yang dimunculkan. Nah, saya juga kaget ya, makanya waktu itu kan terus langsung ada dari Golkar kan ketua umumnya kan sudah nanti wakilnya S, bukan Sohibul Iman, bukan Saihu tapi kan jadi orang makin penasaran kan, siapa nih S? Padahal S di PKS banyak itu, ada Sumanjaya, ada Pak Salim kan, macam-macam. Jadi muncullah akhirnya dinamika itu, dan pada akhirnya saya pun ketemu dengan Pak Ridwan Kamil dan nampak langsung cocok. Ya, jadi ya udah akhirnya berlayar begitu. Tadi pertanyaan saya belum dijawab nih Pak Sus. Kenapa bukan Pak Ahmad Saihu? Kenapa bukan Pak Sohibul? Ya itu, jadi tadi kan kalau Pak Saihu pertimbangannya karena Jawa Barat ya? Bukan Jawa Barat. Waktu itu pertimbangannya karena karena dia presiden partai yang sedang lagi sibuk untuk ngurus pemenangan pilkada se-Indonesia. Nah, jadi kesibukan itu. Ya, terus yang kedua Pak Sohibul Iman kebetulan saat itu juga kena stroke ringan. Sakit ya. Jadi memang itu jalan bagaimana supaya nama saya jadi muncul gitu ya. Karena dari dokter sendiri ini bisa perlu istirahat beberapa bulan. Ya, jadi nggak mungkin waktu itu kalau nama beliau dimasukkan. Yang kedua juga pertimbangan etnis. Ya Pak Ridwan kan dari Sunda, ya kan. Nah, sementara existing di Jakarta ini mayoritas 35% etnis Jawa kan. Nah gitu, jadi juga ada pertimbangan itu. Baik. Makanya akhirnya ya pas lah nama Suswono, kalau Suswono kan jarang yang dari Sunda kan. Oke, jadi pertimbangan etnis juga karena masyarakat Jakarta macam-macam. Ya, dan terbesarnya adalah etnis Jawa 35%, baru Betawi kan 24%, setelah itu Sunda gitu ya. Jadi begitu. Oke Pak Sus, mengapa saya mempertanyakan hal ini? Karena ada sebagian masyarakat atau pengamat yang mengatakan dipilihnya sosok Suswono ini yang lebih senior daripada Sohibul Iman itu karena dimungkinkan untuk pilkada selanjutnya dari PKS ini tidak bisa menampilkan sosoknya. Tanggapannya gimana nih Pak Sus? Maksudnya dari? Artinya setiap calon wakil gubernur itu kan pasti mendapatkan panggung nih, sorotan. Kalau Pak Suswono karena sosok senior, dia tidak mungkin lagi lah mencalonkan menjadi DKI 1 misalkan di tahun 2029. Jadi dipilih sosok-sosok yang senior. Tanggapannya Pak Sus gimana nih? Ya, saya sendiri sampai sekarang nggak pernah ditanya bersedia apa enggak gitu. Nggak ada pertanyaan itu ke saya kan. Karena saya kan sudah 10 tahun loh tidak tampil ke publik. Saya lebih banyak ngurus partai ya di dalam lah, di balik layar. Karena kan saya terakhir ini kan jabatan saya masih sebagai ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Jadi di PKS ini ada 3 lembaga tinggi ya. Ya jadi ada MPP, ya ketuanya saya. Lalu DPP itu ketuanya Presiden Partai Pak Saihu, dan Dewan Syariah Pusat DSP, ketuanya Dr. Muslih. Nah jadi itu udah 3 lembaga ini yang termasuk tingkat pusat ya.
Nah, tapi ada kemudian dewan pimpinannya tingkat pusatnya itu ditambah dengan wakil ketua majelis syuro dan ketua majelis syuro. Jadi diketuai oleh ketua majelis syuro, para wakil dan ketua 3 ini plus satu lagi sekretaris majelis syuro. Nah, itulah yang disebut dengan dewan pimpinan tingkat pusat. Gitu. Di PKS itulah yang menentukan, yang memutuskan keputusan-keputusan strategis. Ya termasuk koalisi apa enggak, walaupun nanti diputuskan di musyawarah majelis syuro dulu. Karena apa istilahnya lembaga atau struktur tertinggi itu organisasi kita ada di majelis syuro gitu. Jadi ada mekanismenya seperti ada itu. mekanismenya dan partai sudah memutuskan. Ya, memutuskan. Jadi nggak ada pertimbangan nanti mau apa karena senior atau apa di PKS itu semuanya sama lah. Oke. Ya, gitu. Jadi semuanya begitu diputuskan ya sebagai prajurit ya udah maju aja gitu. Oke, netizen nih pinter banget ngulik ya Pasus ya terkait dengan internal partai PKS. Katanya ada faksi-faksi di PKS, faksi keadilan dan faksi sejahtera. Nah ini juga kan sebetulnya yang membuat para simpatisan PKS yang militan juga sebetulnya sedikit kecewa gitu ya dengan keputusan yang sudah. Bagaimana Pasus memandang hal ini dan bagaimana PKS menggrab kembali nih para simpatisan PKS yang kecewa tadi? Ya, saya kira saya kan setelah coba dialog ya, cuma bertemu dengan mereka yang bahkan kan istilahnya ada kata-kata yang cukup dalam tanda kutip cukup menyakitkan juga ya, karena bahasanya mengkhianati. Bahasanya kan begitu kan. Mengkhianati Anies kan gitu kan. Lah mengkhianatinya gimana? Ya, karena faktanya bahwa PKS ini kan tinggal satu-satunya partai oposisi plus sama PDIP kan yang masih di luar di luar game ya yang sekarang ini. Kan tinggal 2. Nah, PKS terus mau dengan siapa? Satu-satunya dengan PDIP kan waktu itu kan. Nah, coba kalau mau dengan PDIP, PKS misalnya yang gubernurnya karena memang pemenang, PDIP di bawah PKS kursinya kan. Ya, maka satu-satunya jalan Pak Anies harus jadi kader PKS kan. Kan gitu. Nah, nantilah baru kita kalau Pak Anies bersedia jadi pakai baju PKS misalnya kan, nah baru kemudian kita akan mencoba untuk mendekati PDIP. Ya, kalau misalnya PDIP ngusulin Ahok kan asik banget kan, Pak Anies sama Ahok kan gitu kan. Ya misalnya kalau jadi gitu kan, ya. Tapi di cuma tengah sekaligus rekonsiliasi kan, rekonsiliasi ya. Kan bagus. Gitu. Nah cuma kan Pak Anies kelihatannya belum sampai itu sekarang waktu itu belum untuk bersedia untuk di dalam PKS kan waktu itu. Ya kita kan juga menghargai, nggak apa kan, kita juga menghormati karena hubungan kita dengan Pak Anies sudah cukup baik kan, sudah cukup lama. Ya bahkan istilahnya ya kurang apalah PKS untuk membela kepentingan Pak Anies kan, artinya kita sudah ya, saya pun ketika kemarin Pilpres kan saya dampingi beliau ke beberapa tempat juga, ada penugasan juga gitu. Jadi sama sekali ini kan justru karena Pak Anies tidak bisa berlayar ya dengan kendaraan yang ada, untuk independen pun mungkin juga sudah terlambat kan, karena nggak mungkin lagi. Ya artinya ini peluang ketika Pak Ridwan Kamil mensyaratkan wakilnya dari PKS. Ya supaya apa? Supaya keberlanjutan dari program-programnya Pak Anies bisa kita teruskan. Toh dulu waktu beliau gubernur kan ya istilahnya pendukung utamanya kan PKS di Jakarta ya kan. Nah, artinya program-program itu disupport oleh juga dewan dari PKS di sana. Dan kebetulan Nah, makanya sekarang ini istilahnya pendukung-pendukung Mas Anies yang kira-kira masih salah paham. Nah, artinya kan bahwa terus ke orang apa ke program kan gitu. Kalau ke program kan kita akan teruskan bahkan ya. Dan kalau orang problemnya bukan salahnya Pak Anies, bukan salahnya PKS juga, ini problem aturan yang memaksa dalam tanda kutip ya, yang menjadikan memang akhirnya Pak Anies juga nggak bisa berlayar karena untuk independen mungkin sudah terlambat. PKS juga mau maju sendiri juga nggak mungkin ya, karena sudah menandatangani di Kimples itu kan, akhirnya begitu kan. Nah, jadi inilah karena sudah ya dalam tanda kutip kita sebagai orang yang beriman kan pasti ini semuanya adalah ya takdir Allah kan gitu. Tinggal kita bagaimana menjalani ke depan lah. Jadi hal-hal seperti ini mestinya sudah nggak perlu lagi diperdebatkan lagi. Jadi masyarakat Jakarta harus ingat ya, kita harus membela program ya dan sistem, bukan sosok gitu ya. Iya kan, ya kita karena sosok tadi memang ini ada kaidah Mas. Jadi
janganlah kamu mencintai seseorang itu berlebihan, ya, ataupun 100% gitu ya. Oke. Karena boleh jadi suatu saat engkau akan membencinya. Ya, atau sebaliknya, janganlah engkau membenci seseorang ya 100% atau berlebihan. Sewajarnya saja. Wah, karena suatu saat engkau akan mencintainya. Jadi ada spare itulah gitu. Dalam sekali nih ya untuk para simpatisan Anies dan PKS ya. Oke, sahabat Ipol, tadi Pak Suswono sudah menyinggung terkait dengan Anies Baswedan ya, yang walaupun tidak bisa berlayar, mungkin banyak dari pasangan cagup dan cawagup Jakarta yang menginginkan nih dalam tanda kutip restu dari seorang Anies Baswedan sebagai gubernur terakhir DKI Jakarta. Nah, Pak Sus, debat terakhir 3 pasangan sudah disajikan ke masyarakat dan mereka sepertinya berlomba-lomba nih ingin mengambil efek Anies. Sayangnya Pak Anies Baswedan ketika debat berlangsung tidak menyaksikan debat itu, Pak. Beliau sedang menyaksikan konser katanya. Itu kira-kira strategi dari kubu Ridho nih, Pak Suswono dan Pak Ridwan Kamil untuk menggrab para simpatisan ini seperti apa nih? Karena kayaknya Pak Anies tuh simpatisannya sepertinya netral nih ya dalam hal ini ya. Ya tentu Pak Anies sebagai mantan gubernur ya, atau pernah jadi gubernur, jasa-jasa beliau di Jakarta tentu juga banyak. Nah makanya kan salah satu dari program Ridho itu adalah berkunjung ya kepada mantan-mantan gubernur ya, atau para gubernur pada periodenya lah masing-masing. Ya kita sudah ke Pak Sutioso, sudah ke Pak Foke, kan seperti itu. Nahrawi Lamri juga ya. Pak Nahrawi juga sudah Nahrawi, kita datang. Nah, tentu ini juga akan dilanjutkan ya. Dan saya tanya Pak Ridwan Kamil memang sudah mencoba untuk minta waktu juga untuk berkunjung ya, baik mungkin ke Pak Anies maupun juga Pak Ahok ya. Ya intinya kita ingin banyak mendengar nasihat-nasihat maupun juga ya saran-saran lah dari beliau ya. Karena saya yakin masing-masing gubernur pada periodenya itu dia punya program-program unggulan ya, yang sangat bermanfaat kan bagi masyarakat Jakarta. Itulah yang akan kita adopsi. Ya makanya tadi kalau program-programnya Pak Anies sudah pastilah kita akan lanjutkan. Apalagi saya PKS yang selama ini juga mendukung beliau, pasti kita akan lanjutkan. Bahkan kita akan tambahkan. Dalam debat kemarin kan diantaranya nambah 2 kartu kan, ada kartu yatim maupun juga kartu untuk pengelola rumah ibadah ya, seperti itu. Nah jadi intinya sebetulnya rakyat insya Allah malah justru akan dimanja dalam tanda kutip ya, yang kira-kira bisa membuat rakyat Jakarta itu lebih bahagia lah pada dasarnya dengan bukan bantuan sebetulnya ya, artinya dana-dana yang sebenarnya dikolek oleh masyarakat juga yang kemudian dikembalikan ke rakyat ya, seperti itu. Terakhir ketemu Pak Anies, Pak Sus kapan? Saya terakhir sebetulnya waktu beliau kesini ya, ke DPP PKS DPP ya, itu terakhir itu. Yang karena waktu itu pas saya mendampingi presiden partai waktu itu. Waktu itu Pak Sus belum jadi calon. Oh belum bursa calon jauh, masih jauh ya. Kita masih tetap harapannya Pak Anies jadi gubernur, masih tetap begitu. Oke. Dan saya termasuk yang istilahnya selalu mendukung waktu itu untuk malah itu tadi, makanya kok saya mendukung Pak Anies kok jadi malah saya jadi yang wakil gubernur, saya juga kaget. Begitu Mas. Oke, menurut Pak Sus kira-kira program fenomenal apa dari seorang sosok Anies Baswedan di masa kepemimpinan yang lalu yang perlu dipertahankan dan bahkan mungkin ditambah? Ya saya kira banyak ya, soal KJP Plus misalnya, juga soal Dasawisma. Pokoknya intinya lebih pada yang setelah kita juga dialog dengan masyarakat, pokoknya yang kartu-kartu yang ada Pak itu diteruskan, ya kita akan teruskan, ya, kita jamin gitu ya. Bahkan nanti kalau kartunya dulu itu masing-masing satu kan, ada kartu ini macam-macam. Nah nanti cukup satu kartu aja, tapi di dalamnya itu nanti tergantung dari klasifikasi orang itu. Ya kalau misalnya dia lansia, dia miskin, dia apa yang perlu termasuk yang misalnya dari kriteria dia termasuk dapat 5 kartu. Tapi kartunya cukup satu, KAMU. Nah, kartu kamu. Ya, itu. Tapi isinya ya? Isinya 5. Isinya 5 ya. Jadi untuk transport yang dia gratis, atau kemudian istilahnya
dapat layanan apa semua itu nanti ada di situ datanya di satu kartu begitu. Jadi masyarakat Jakarta nggak usah khawatir nih ya, usah, program-program anies Baswedan akan dilanjutkan ya, dan bahkan pasti ditingkatkan ya. Kan ditingkatkan ya, karena kita lihat kan sebetulnya potensi PAD Jakarta ternyata sebetulnya masih tinggi. Ya karena ini ya saya sendiri sudah dapat input ya, masukan dari mereka yang mantan pejabat di Jakarta itu, sebetulnya Pak ini ada potensi ini loh Pak, ada potensi. Oh itu ya, wah, jadi rupanya menarik. Nah kalau itu bisa kita guide ya, istilahnya usulan tadi yang bagus-bagus itu bisa kita wujudkan dan benar menaikkan PAD Jakarta, kan pasti kesejahteraan rakyat Jakarta pasti bisa kita tingkatkan lagi kan, seperti itu Mas. Ini menarik, Pak Sus dan tim telah berkunjung ke mantan wakil gubernur Jakarta sebelumnya ya. Iya. Kira-kira hal yang paling menarik atau hal yang paling urgent yang mereka usulkan ke pasangan Ridho ini apa nih, Pak Sus? Ya terutama memang yang hampir yang dalam tanda kutip mungkin ada kesamaan, itu memang pembenahan rumah yang kumuh ya. Oke. Itu kayaknya hampir sepakat lah rata-rata seperti itu. Memang ini harus dibenahi gitu ya, karena memang pada akhirnya masyarakat miskin kota ini akhirnya kan terpinggirkan. Karena memang kebanyakan kan mereka dalam tanda kutip ya menempati tempat-tempat ilegal sehingga harus digusur dan sebagainya kan. Nah mungkin ini yang perlu dicarikan jalan keluar mereka ini, masyarakat miskin kota ini. Makanya kenapa dari program yang dikaitkan dengan pembenahan rumah kumuh ini adalah bagaimana supaya rakyat miskin kota itu tetap bisa tinggal di kota. Maka ide Pak Emil itu adalah bagaimana akan membangun rumah ke vertikal ya, ke atas. Ya biar tanahnya nggak beli di mana? Ya di atas pasar, di atas stasiun, di atas sungai, bahkan di atas jalan. Ya itu akan dilakukan. Memang bagi orang-orang tertentu mungkin kayak mimpi gitu ya. Padahal Pak Emil kan orang sudah keliling dunia kan, artinya dia pernah kerja di Amerika, pernah di Hong Kong. Kemudian juga artinya berbagai negara dia sudah bisa membuat perbandingan, artinya memungkinkan itu. Jadi artinya kalau itu dilakukan, ya memang ada dua model tadi, penghunian vertikal, yang kedua memperbaiki lingkungan, mungkin misalnya ditata yang baik lah di lingkungan itu ya. Karena kita lihat bahwa seperti Tambora lah, kita juga prihatin kan kalau kita lihat hampir ada beberapa rumah yang mungkin nggak pernah dapat sinar matahari kan dalamnya, karena saking sempitnya, saking padatnya ya. Nah, di situ anak-anak pun ada main bola di gang, bayangkan gimana mau bisa berprestasi kan. Nah makanya nanti sejalan dengan pembenahan rumah kumuh itu adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Oke. Ya, seperti Eco Park ya, kalau kita lihat di Tebet ya? kan, itu luar biasa kan. Semua orang yang ada di Eco Park ya, dari pagi sampai sore pun betah, ya. Dan itu penghuninya di situ yang pada datang dari bayi sampai kakek-kakek ada. Dan aura kebahagiaannya luar biasa. Saya nampak dan saya dialog dengan mereka. Nah, kalau seperti ini diperbanyak kan membuat rakyat Jakarta pasti bahagia kan, nggak usah jauh-jauh harus ke Tebet misalnya kan, di timur ada, di selatan jelas ada Tebet sekarang, kemudian utara ada, barat ada, pusat ada kan, coba menarik itu Mas. Ya, jadi nanti diperbanyak ruang hijaunya dan ruang terbuka hijaunya diperbanyak. Sekaligus juga kita akan menghijaukan Jakarta untuk menanam targetnya 3 juta pohon. 3 juta pohon. Kenapa? Ya karena ini Jakarta termasuk kan kota yang terpolusi ya, nomor 3 kalau tidak salah. Itu kan makanya banyak warganya yang kena penyakit ISPA kan. Ya, saluran pernapasan atas itu. Jadi ini yang harus kita benahi. Mungkin dengan termasuk beton-beton itu, dinding-dindingnya itu kan bisa ditanamin tanaman yang merambat kan. Ya. Itu kan juga pasti akan menyerap CO2 gitu. Nah, itu yang karena ada satu kasus atau perbandingan, satu kota di Kolombia namanya Medellin. Itu bisa mengurangi suhu 2 sampai 3 derajat. Ya. Gara-gara ada penghijauannya, banyak penanam pohon. Iya, begitu. Jadi nanti Jakarta jadi makin sejuk lah gitu. Karena Pak Sus menyinggung terkait rumah, ini banyak titipan pertanyaan ya dari warga Kampung Bayan sama Kampung Akuarium, di mana mereka selama ini kayaknya memang di masa kepemimpinan PJ sekarang agak terpinggirkan. Kira-kira dari Pak Sus dan Pak Ridwan Kamil ada program khusus buat mereka nggak nih?
Yang jelas begini, kalau ada konflik sosial ya, itu berarti pasti akar masalahnya ada ketidakadilan. Ya, jadi prinsip itu yang kita harus pegang. Nah, oleh karena itu apa? Nanti kita duduk bareng. Bagaimana menurut warga Kampung Bayam ini merasa tidak adil, di mana ketidakadilannya? Kan kita dengarkan mereka. Nanti dari pihak pengelola kenapa kami istilahnya mengabaikan mereka apa? Kita dengarkan gitu ya. Nah, nanti kalau semuanya memang ingin dalam konteks menemukan keadilan, pasti ada ukurannya. Dan pasti nanti akan ada titik temu, win-win solution. Nah, itu yang saya kira ini. Biasanya memang sering munculnya itu ya justru ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja biar rame terus kan gitu. Nah, itu yang nggak sehatnya di situ kadang-kadang ya. Nah, makanya kalau murni memang dia diperlakukan tidak adil, maka pemerintah daerah punya kewajiban untuk membela ketidakadilan itu, untuk mengembalikan keadilan itu kepada yang bersangkutan. Ya, intinya sih seperti itu. Ya, makanya nanti dalam mengambil keputusan, prinsip pertamanya nanti keadil. Yang kedua kepentingan umum. Yang ketiga objektif ya, artinya berdasarkan data-data yang ada pendukungnya, baru peraturan. Ya. Kalau nggak salah, Anies ini juga melakukan hal seperti itu. Jadi aturan itu nanti yang terakhir memang. Ya, karena kadang-kadang aturan itu memang dibuat ya memang ada potensi ketidakadilan, kan ada begitu kan. Nah, ini yang pentingnya para pengambil kebijakan itu di situ ukurannya gitu. Baik. Oke, sahabat Ipol, tadi Pak Suswono telah menyinggung terkait pembangunan Kampung Kumuh di Jakarta. Nah, Pak Sus, permasalahannya nih saat ini banyak pihak yang mengatakan program-program Kampung Kumuh ini ya dari Pemprov itu hanya dipergunakan sebagai ajang kampanye caleg nih. Jadi semacam ditunggangin lah ya program-programnya itu demi kepentingan masing-masing gitu. Nah, kira-kira Pak Sus sendiri ke depan kalau misalkan terpilih, apakah punya istilah indikator tertentu ya biar program-program itu tidak gampang dijadikan tunggangan politik nih? Nah. Ya, ini yang yang perlu saya jelaskan ya, bahwa salah satu dari Pak Prabowo meminta Pak Ridwan Kamil ke Jakarta itu kan salah satunya juga perintahnya untuk membenahi Kampung Kumuh kan. Nah, artinya kan ada komitmen, kemauan politik dari pemerintah pusat. Nah, kebetulan kita juga satu koalisi kan, berarti kan akan inline. Ya, jadi artinya kalau dana-dana dari pemerintah daerah khusus Jakarta ini tidak cukup, kan langsung tinggal minta ke pusat kan, minta dukungan. Ya, ini yang perlu diketahui ya, bahwa kita akan dapat dukungan dari pemerintah pusat. Ya, termasuk nanti kan akan membangun untuk bagaimana soal mengatasi banjir. Akan beliau punya istilahnya cita-cita membangun giant seawall kan di utara. Ya, tidak sekedar tanggul, tapi memang benar-benar ia akan membangun kota baru lah di utara itu, untuk sekaligus pengamanan Jakarta agar tidak terendam oleh rob ya ketika air laut naik kan, ya, seperti itu. Jadi insya Allah ya yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu tidak akan terjadi ya, bahwa kita tidak jualan untuk kampanye tidak, tetapi memang kita ingin hadir ya artinya urusan duniawi saya dengan Pak Ridwan Kamil sudah selesai lah. Anak-anak saya juga sudah pada mandiri semua kan. Pak Ridwan Kamil juga sudah punya usaha untuk ibaratnya untuk mandiri pribadi sih udah nggak ada masalah ya urusan-urusan dulu. Nah, ini kita datang ini memang ingin melayani, memberdayakan dan membela kepentingan rakyat Jakarta. Ya, jadi itu yang kami komitmennya itu. Fokus ya, ke kesejahteraan masyarakat ya. Bahkan nanti dalam konteks pelayanan itu ada hotline. Ada aduan ya. Ya, pengaduan langsung ke gubernur, ke wakil gubernur ya, supaya apa yang dijanjikan misalnya kemudian ternyata kok nggak sesuai dengan ini, adukan langsung. Kalau perlu demo di balai kota, ya kami senang. Dapat tantangan masyarakat ya. Yang penting demo murni. Ya, murni memang ingin mengadukan permasalahannya gitu ya, dan kita nanti cari solusi. Karena pernah saya dulu waktu menteri Mas Timur ya, 7:30 di kantor pagi-pagi udah ada teriak-teriak di bawah. Wah, apa? Nah, saya kaget kan. Saya mau samperin kan, dihalang-halang oleh satpam. Jangan Pak, nggak usah turun. Kenapa?
ya ada demo, ya nggak apa-apa, saya biasa demo kok. saya turun aja, saya turun kan, bagi-bagi saya ada apa mas? Gini. Pada celingukan semua kan, yang nyuruh belum datang pak katanya. Oh ini berarti titipan ya, ini bayaran. Rupanya ya. Jadi tadinya saya nggak kira bahwa ternyata dulu ada ledekan PT Demo Jaya laku loh di Jakarta katanya. Nah ini yang pengen dihindarin yang penting murni. Kalau ada murni memang ingin mencari solusi, pasti sekali lagi kita akan ya sebagai pemimpin tentu tadi harus menempatkan secara adil lah, proporsional apa yang menjadi hak-hak rakyat. Kita akan bela lah gitu. Menarik Pak Sus tadi bilang ini karena Ridho ini sudah inline nih sama pemerintah pusat nih. Ya. Sepertinya bakalan lancar-lancar aja ya, banyak didukung lah ya. Iya. Memang selama ini PKS sebagai oposisi nggak jarang didukung gitu ya Pak Sus ya? Ya sekarang gini aja lah, ini contoh ya, kemarin kita kan ada undang-undang yang sebetulnya bagus harusnya dari PKS, harusnya didukung oleh fraksi-fraksi lain. Baru ngusulkan judul aja nih Mas Timur. Apa judul itu? Undang-undang itu. Karena problem masyarakat ini ya akarnya dari keluarga kan. Maka kita usulkan namanya Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Nah, baru judulnya aja udah ditolak. Ya, PKS gimana? Karena itu dari PKS, dari oposisi kan gitu. Jadi cenderung tidak didengar, tidak diakomodir. Ya, harusnya kan kita bahas dulu lah, ini usulannya seperti ini, oke, kekurangannya apa, kan mesti objektifnya seperti itu. Tapi ini contoh pengalaman lah yang kita lakukan. Omnibus Law kita juga hanya bisa teriak-teriakan, nolakan, bahkan WO kan, tapi kan tetap kalah kan. Nah, IKN sama kan begitu. Nah sekarang ini ini kita ada di dalam, ya mudah-mudahan nanti setidak-tidaknya ya bisa membahas bersama lah gitu ya. Kalau misalnya misalnya memang ternyata dari berbagai pertimbangan misalnya memang kita ya gagasan-gagasan kita belum bisa dilaksanakan, ya nggak apa-apa, fair, tapi kan paling tidak kita sudah bisa memberi masukan ya. Seperti waktu kita dulu koalisi dengan Pak SBY kan banyak saran-saran yang kadang-kadang didengar oleh teman-teman koalisinya kan, jadi enak gitu ya, seperti itu. Ini kata-kata Pak Sus ini kayaknya sejalan dengan beberapa waktu yang lalu kita podcast bersama Pak Imam Budi Hartono, calon wakil wali kota Depok dari PKS. Beliau mengatakan selama beberapa tahun kepemimpinan beliau sebagai wakil wali kota Depok itu banyak program-programnya yang tidak didukung oleh pemerintah pusat nih gitu. Dan serunya lagi nih ada beberapa pengamat yang bilang katanya operasional PKS nih per bulan bisa mencapai 8 miliar rupiah. Apakah gara-gara ini juga PKS sekarang melipir nih ke koalisi Kim nih? Apa sudah nggak tahan lagi nih jadi oposisi nih? Oh enggak. Bukan karena itu, bukan ya, karena betul-betul memang maslahat dan madaratnya. Kan 10 tahun dulu bersama Pak SBY ya. Nanti di dalam plusnya kayak begini, kurangnya kayak begini. Setelah 10 tahun juga di luar, plusnya begini, keluarannya begini ya. Tapi kan fakta misalnya di Jakarta sendiri kita oposisi, tapi kan suara PKS turun kok. Ya, artinya kan Pak Hidayat aja yang tadinya 280 ya. Sekarang 20.000 pribadi dia, sekarang hanya 220. Ya, jadi artinya nggak signifikan juga kemudian karena oposisi kemudian langsung mendongkrak suara arti dapat dukungan ini. Nggak juga. Yang kotel efek kemarin siapa yang menikmati? Kan Nasdem sama PKB kan. Artinya ya tidak secara istilahnya berbanding lurus ternyata seperti itu. Jadi kalau seperti ini memang maslahatnya ada di dalam lebih banyak ya, paling tidak tadi kita ikut terlibat ketika mau mengambil keputusan didengarlah gitu ya. Kalau kemudian sebenarnya diputuskan bersama dan memang kita tidak, ya nggak masalah, tetapi paling tidak kita sudah punya pandangan-pandangan yang kemudian didengar. Itu aja sih sebetulnya. Baik, berarti jadi nggak ada pertimbangan lain gitu. Oke, kalau begitu Pak Sus kira-kira bagaimana PKS dan Pak Suswono nanti ketika memimpin bisa mewakili oposisi nih atau suara-suara kritis untuk pemerintahan ke depan? Itu seperti apa? Ya justru karena kita ada di dalam, maka justru ketika ada pembicaraan awal tadi kita ikut membahas. Ini keuntungannya di situ. Ya kita ikut memberikan masukan-masukan sehingga misalnya harusnya setidak-tidaknya dampak-dampak yang akan merugikan rakyat apa kita bisa meminimalisir, gitulah ya, seperti itu.
Oke. Nah, jadi ini yang lebih utamanya di situ. Karena bagaimana juga tujuan kita adalah tadi melayani, memberdayakan dan membela. Ya, maka tadi ya pemerintah pusat harus didukung tentu saja. Tapi ketika kita implementasi, ya ketika kemudian bertabrakan dengan kepentingan warga, ya kan nanti kita bisa menimbang kan, ya, atau meminimalisir gimana supaya dampak dari kan begini Mas. Dalam mengambil keputusan itu memang idealnya sih secara nilai bagus, kemudian manfaatnya besar. Itu paling enak. Ya, kita tinggal bikin SOP-nya saja gitu ya. Tetapi masalahnya kadang-kadang secara nilai bagus tapi manfaatnya kecil. Nah, sebaliknya ada manfaatnya besar tapi secara nilai kecil. Tapi yang tentu yang kita abaikan adalah ketika nilainya kecil kemudian manfaatnya juga kecil. Nah, itu kita bisa abaikan. Nah, disitulah kebijakan yang memang harus tepat. Ya, artinya sehingga tadi tidak menimbulkan dampak yang kemudian istilahnya merasa ada ketidakadilan. Oke. Nah, itu yang kita hindari ya. Jadi seperti itu. Dan menurut Pak Sus dan nanti ke depan ini kita akan banyak melakukan satu kegiatan dengan polanya DKI Mas. Nah, apa DKI itu? Ya, desentralisasi, kolaborasi dan inovasi. Oke. Ya, jadi kita mempertahankan DKI. Tapi caranya dengan tadi desentralisasi apa? Di antaranya kenapa kita akan berikan dana 200 juta per RW. Pak RT RW ya. RW bukan RT. RW. Di luar yang operasional biasa. Okay. Karena ada operasional RT, operasional RW tetap itu jalan. Bahkan mungkin kita akan tingkatkan ya. Tapi justru yang penting itu adalah agar persoalan utama di RW itu bisa diselesaikan dengan dana 200 juta per tahun. Ya, yang utama dulu apa gitu. Kalau misalnya yang besar kan tentu nanti akan ada program lain itu ya. Tapi ini yang diserahkan sepenuhnya RW nanti dengan tokoh masyarakatnya, dengan posyandunya, dengan PKK-nya, ya semua organisasi-organisasi itu ketua-ketua RT-nya dilibatkan semua dalam mengambil keputusan itu. Dan nanti didampingi oleh satu arsitek. Kalau misalnya dia kebingungan nih memutuskan, nanti arsitek memberi gambaran nih RW ini kayak begini tipologinya, maka masalahnya seperti ini, ada baiknya ini dulu misalnya gitu. Nah, itu bisa nanti seperti itu. Nah, kolaborasi tentu ya Jakarta tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangan sendiri kan. Mau nanam di mana kan? Harus kolaborasi sama dengan daerah lain. Jika memastikan pasokan pangan itu aman kan gitu. Nah, yang ketiga tentu inovasi ya, karena ke depan tentu ya ekonomi kita di Jakarta yang kita tumbuhkan adalah ekonomi kreatif ya. Nah, ini anak-anak muda ini menantang ya seperti itu, supaya jangan ya fakta bahwa yang dikhawatirkan anak muda ini kan masa depan dia ini apa, mau kerja, pengangguran masih cukup banyak dan sebagainya. Nah, tentu ini yang akan kita atasi. Pak Sus tadi telah menyinggung terkait pembukaan lapangan kerja nih ya bagi para milenial, bagi semualah yang membutuhkan ya. Ini yang menarik, ada data BPS terbaru yang mengatakan tahun 2019 hingga 2024 itu kelas menengah di Indonesia dari 57 juta orang turun nih Pak Sus menjadi 47 juta orang, atau sekitar 10 juta orang kelas menengah ini ternyata turun level nih ke tingkat miskin. Dan sebagaimana kita ketahui kan Jakarta, Jabodetabek ini banyak sekali kelas menengahnya. Kira-kira solusi dari Pak Sus nanti ketika terpilih itu seperti apa nih? Ya, karena kan ini makanya visi di Ridwan Kamil Suswono kan menjadikan Jakarta baru ya sebagai kota global yang maju ya, dengan karya inovatif, berkeadilan dan sejahtera ya. Jadi kata kuncinya pada bagaimana Jakarta setelah ditinggal tidak jadi lagi nanti ibu kota, sebagai Jakarta baru yang kota maju ya, global. Nah, karena kota global ini kan tentu harus menjadi tujuan wisata ya. Nah, destinasi wisata ini harus tetap menjadi andalan nanti ke depan ya. Nah, kalau ini bisa kita tingkatkan, sekarang kan hanya 1,9 kalau nggak salah. Nah, kota-kota global mestinya minimal 4 juta. 4 juta ya. Untuk Wisman terutama ya. Oke. Ya, jadi, nah ini yang tentu ini akan membuka lapangan kerja yang cukup banyak ya. Nah, kemudian tentu kalau ada wisatawan, maka tentu mereka itu akan meninjau tujuan-tujuan wisatanya kan. Ya, dari situ berarti akan berkembang ekonomi ya di masyarakat. Nah,
Bahkan kalau memungkinkan nanti ada istilahnya kampung-kampung khas Betawi misalnya yang kemudian wisatawan itu tidak lagi nginep di hotel, hotel sudah biasa, tapi di perkampungan-perkampungan yang mungkin akan lebih menarik ya, kayak seperti saya lihat di Borobudur ya, itu kan banyak warga-warga yang homestay itu kan banyak yang jadi hidup ya. Ya itu terus kemudian coba wisatanya apa selain ke Borobudur, mereka ada ke pembuatan rengginang kan gitu, ada pembuatan apa itu ya, ini yang saya lihat itu madu misalnya ya, peternakan lebah kan di situ. Ada lagi ke sawah. Ya itu ternyata menarik ya buat para wisatawan asing kan terutama gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang nanti kita tentu akan kita kembangkan. Makanya kita nanti sejalan dengan membangun gerakan membangun budaya Betawi. Ya, karena bagaimana juga agar budaya di Jakarta ini kan Betawi. Nah tentu situs-situs Betawi ini terus kita jaga. Tapi bagaimana untuk memperkenalkan Betawi ya dari kurikulum. Jadi mulai anak-anak kita masukkan di siswa ini supaya dia sudah mengenal sejak dini gitu ya. Lalu kemudian juga simbol-simbol kebetawian. Kalau sekarang kan kota-kota hampir sama aja kan di mana-mana, nggak ada khasnya apa gitu di sini gitu. Nah ini nanti yang belum lagi nanti sanggar-sanggar itu ya. Seni ya, lenong kan dulu saya belum lama itu menyaksikan di Pinang Ranti. Ada lenong yang dipimpin Pak Kubil itu. Itu ternyata warga itu enjoy banget, senang saya lihat pada antusias. Jadi masih menarik ya buat anak-anak itu yang tadi saya pikir mereka asik dengan HP-nya gitu. Ternyata enggak juga ya, mereka ternyata anak-anak muda banyak yang masih concern dengan itu. Nah itu saya jadi terinspirasi itu. Wah ini nampaknya mestinya sanggar-sanggar seni ini harus dihidupkan lagi ya. Artinya pariwisata UMKM itu perlu ditingkatkan lagi gitu ya. Betul. Dan apalagi kemarin kan saya juga sempat ke Sarinah ya. Saya lihat tuh produk-produk UMKM sudah naik kelas itu. Saya lihat wah ini menarik ya. Maka nanti kita ya bisa dijadikan supaya walking space ya di sana tuh supaya bisa melihat ya anak-anak muda itu dengan ekonomi kreatifnya itu. Karena ini loh kalau dia cerdas, kalau dia memanfaatkan kemampuan membaca pasar. Ya saya punya ponakan Mas Timur ya. Dia bikin modalnya cuma paling 5.000 10.000. Dijual 70.000 80.000 laku. Ya. Karena itu produk seni kan. Nah, kalau produk seni kan nggak ada ukurannya. Ya, sah-sah saja mau dijual, orang seneng gitu ya. Nah, itu contoh kayak gitu. Nah, jadi ini kita akan tumbuhkan. Makanya pelatihan-pelatihan tadi akan kita perbanyak ya seperti itu. Digitalisasi juga ya. Digitalisasi udah pasti ya. Itu udah pasti karena itu memang ya suatu keniscayaan yang tidak bisa tidak untuk ke depan begitu. Pak Sus, tapi ini kan warga Jakarta memang kalau kita lihat banyak yang kelas menengah dan cerdas-cerdas gitu ya. Dan sepertinya mereka untuk pekerjaan itu juga memilih bidang-bidang yang formal ketimbang informal tadi ya UMKM. Kira-kira kalau dari sisi kebijakan DKI ke depan bila terpilih nih seperti apa ya agar kelas menengah ini tuh bisa berdaya kembali nih yang selama ini kayaknya tadi kata BPS bilang turun. Nah, ya itulah makanya jadi diberikan stimulan lagi kepada mereka. Jadi kalau prinsipnya kan saya sering menantang kepada anak muda ini, kalian ingin pendapatan tetap atau tetap berpendapatan? Gitu. Itu beda tuh ya. Beda dong. Kalau pendapatan tetap kan jadi pegawai. Oke. Ini mindset berarti ya? Iya mindset. Jadi kalau mau pendapatan tetap, ya udah rutin segitu. Misalnya 5 juta, ya sudah 5 juta, males lagi kerjanya, ya. Tapi kalau dia jadi entrepreneur, ya kita nanti suntik modal, ya nanti kita carikan peluang-peluang usaha. Pelatihan juga, bimbingan juga. Tentu dengan pelatihan. Bahkan nanti kita akan misalnya dia memproduk apa, jangan disibukkan dia menjualnya, tapi adalah tanggung jawab pemerintah bagaimana mencarikan pasar kan gitu. Misalnya ruang-ruang tadi pamer terbuka, bikinlah tadi festival misalnya bulanan, ya kita bikin Car Free Day Night misalnya kan. Nah di situ nanti ada pasar malam. Produk-produk UMKM di sini. Nah kalau itu sudah ada festival-festival rutin seperti itu, pasti wisatawan juga akan tahu kan jadwal itu kapan dan sebagainya. Nah jadi itu tantangan gitu. Jadi kan lebih baik kalau dia jadi entrepreneur kan malah mungkin pendapatannya lebih dari 5 juta kan. Yang penting tetap berpendapatan kan lebih baik 100 juta halal daripada 5 juta haram kan.
Betul. Dan ini kayaknya sejalan, memang negara-negara maju itu kebanyakan 2% minimal dari jumlah penduduknya itu entrepreneur sih ya. Iya. Jadi memang udah kita masih cocok kecil ya. banget. Masih kecil banget ya kita ya. Banget. Masih jauh. Iya, gitu. Dan Pasus nanti kalau terpilih akan fokus ke situ juga gitu ya. Iya, justru itulah. Maka anak-anak saya pun juga saya dorong mereka nggak usah jadi pegawai kamu lebih baik menciptakan lapangan kerja. Dan alhamdulillah beberapa 2 anak nih sudah mulai dia benar-benar jadi entrepreneur, yang sekedar bisa mempekerjakan berapa itu satu anak ini misalnya sekarang itu mungkin sudah hampir 50-an anak yang kerja sama dia gitu. Ya artinya padahal ya istilahnya modalnya nggak besar-besar amat gitu, tapi ternyata bisa. Malah bisa membuka peluang kerja. Justru itu. Ya. Padahal kita kayak kemarin dia mau buka kayak Warmindo gitu. Padahal dia butuh tenaganya 10-12 orang. Yang daftar berapa Mas? 300. Betapa banyak pengangguran. Ini satu contoh aja seperti itu. Oke, berarti sahabat Ipol, masyarakat Jakarta tunggu ya gebrakan dari Pasus nanti ya. Iya, siap, terkait siap, bimbingan, insentif segala macam ya. Kami sangat senang ya kepada warga Jakarta. Maka ya mohonlah mudah-mudahan ya semua ini yang saya omongkan nggak ada artinya apa-apa kalau saya nggak terpilih. Oke. Ya, tapi kalau Ridwan Kamil Suswono terpilih, maka tinggal ditagih janjinya. Kalau ternyata janji nggak benar, demo ke balai kota. Kami menunggu untuk kita carikan solusi yang terbaik. Begitu. Boleh kampanye, memang sekarang lagi masa kampanye ya Pak. Boleh. Pak Su, sebelum kita tutup, nih kita udah di penghujung acara. Ada beberapa pertanyaan netizen yang sudah kita himpun di IG ipol.id. Mungkin bisa ditanggapin ya dari pertanyaan dari @yuli0775. Oke, pertanyaannya, nanti kalau Ridho terpilih, pajak PBB digratiskan lagi nggak seperti masanya Pak Ahok dan Pak Anies? Ya, tentu untuk masyarakat yang apalagi tempat tinggal ya, rumah. Ya, istilahnya dia di tengah kota yang memang kalau dari NJOP-nya mahal. Kan pasti nggak mungkin ya, dengan sementara dia pensiunan misalnya seperti itu kan nggak mungkin. Jadi realistis. Jadi kita mungkin bisa sampai 2M misalnya, mungkin kita gratiskan, sangat mungkin itu. Ya, jadi itu bisa. Jadi apa yang sudah dilakukan Pak Ahok, Pak Anies, kita bisa teruskan. Nggak ada masalah itu. Karena memang itu, apalagi tadi, kecuali kalau untuk komersil kan nanti beda. Itu kan juga kita hitung. Intinya sekali lagi keadilan. Ya, itu yang menjadi patokan. Kalau merasa bahwa ini tidak adil, karena saya ini kan tempat tinggal, saya ini rumah saya, ya artinya saya tidak untuk usaha gitu ya. Tapi walaupun kecil, tapi untuk usaha dan usahanya besar, nilainya besar, ya tentu ya akan berbeda gitu ya. Jadi intinya sih kasus per kasus lah sebetulnya ya. Jadi tidak. Dan pasti yang baik akan diteruskan gitu ya. Iya, yang penting pokoknya yang kira-kira bisa membuat rakyat bahagia mana kami akan dukung. Itu apalagi PAD Jakarta besar ya, lumayan ya. Tapi Pak Su sendiri melihat pajak ini kayak gimana sih? Apakah penting sekali atau bagaimana? Ya jelas, bagaimanapun juga tetap pemerintah daerah pasti mengandalkan dari pajak ya. Tetapi tadi harus ada klasifikasinya ya. Jadi seperti warteg ya, warteg nggak mungkin lah dikena PPN kan. Ya mereka istilahnya sudah mau kontribusi memberi makan harga murah aja kepada rakyat Jakarta kan sudah luar biasa itu berkontribusi. Jadi tentu yang seperti itu tidaklah kena pajak gitu. Oke ya, jadi nanti kita klasifikasikan lah Mas Timbul, kasus per kasus. Ya, gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dari @Irma Supena, dan ini sepertinya hampir sama nih pertanyaan dengan @Nugroho3107. Kapan warga Bodetabek dapat transportasi publik seperti Jakarta, dan apakah program internet gratis masih bisa untuk rumah dan sekolah di masa yang akan datang? Ya, nah, ini terkait transportasi publik sama internet nih, gimana? Ya, jadi kalau untuk transportasi publik tadi, tentu kan tadi ada klasifikasinya. Kalau orang yang mampu, apalagi kelas menengah ke atas gitu ya. Ini kan kenapa sih sekarang kelas menengah ke atas ini tidak mau ke transportasi? Karena memang masih problem integrasi antar modanya belum baik kan. Nah, ini jadi kita akan konsentrasi dulu ke melayani dengan istilahnya meningkatkan pelayanan. Itu yang utama dulu. Apakah dengan memperbanyak frekuensinya ya, atau jaraknya diperpanjang ya, sehingga nanti sampai ke ya dalam konteks aglomerasi lah gitu ya. Jadi misalnya sampai ke Bogor ya, atau bahkan sampai Cianjur, itu nanti
terkonektivitas lah ya seperti itu. Ya apalagi nanti Jakarta kan ada undang-undang baru itu ya. Itu dia ya. kaitan aglomerasi itu kan ya, sebenarnya dari Bekasi ke Banten gitu ya. Jadi itu salah satu upaya mengurangi pergerakan orang. Bahkan nanti salah satunya juga mengurangi pergerakan orang dengan apa? Ya kerja dari rumah. Misalnya kalau Pak Ridwan Kamil kan kemarin dalam debat sudah mengklasifikasikan ya. Misalnya nanti bagian urusan ini hukum hari apa, urusan ini hari apa, digilir gitu kan. Ya, itu kan juga mengurangi orang pergerakan kan. Karena itu sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan dari rumah kan gitu. Jadi untuk yang kecuali kalau yang pelayanan langsung, ya itu tentu itu mungkin harus masuk ya. Nah jadi ini nanti akan diklasifikasikan. Nah tentu kalau yang namanya insentif, ya pasti kan kalau namanya adil semua sama rata, saya kira itu bukan adil juga. Tentu ya ada klasifikasinya lah. Ya kita akan berikan insentif kepada mereka yang memang masuk kategori memang perlu dibantu. Ya seperti. Nah kaitan internet sudah pasti ya karena itu satu kebutuhan. Ya kebutuhan kalau dalam konteks digitalisasi saya kira itu memang satu hal yang memang harus dukungannya harus kuat gitu ya supaya tidak lagi apalagi ini pelayanan publik yang nanti dengan online mengurangi interaksi antar orang karena biasanya ada kong-kali-kong kan terjadi karena ketemu langsung kan. Nah, tapi dengan pelayanan secara langsung dan online itu akan mengurangi itu. Nah, sehingga kita akan memperkuat itu ya. Jika memungkinkan tadi dana memungkinkan juga tentu kayak wifi gratis dan sebagainya pasti akan menjadi prioritas. Infrastruktur digital, Pak Suswono dan Ridho nih pasti prioritas. Ya, betul. Gitu ya. Gitu, Mas. Mungkin ngomong-ngomong terakhir antara Pak Ridwan Kamil sama Pak Suswono sendiri kan yang satu gubernur lah ya, calon gubernur, yang satu calon wakil gubernur. Kira-kira pembagian kerjanya seperti apa tuh? Ya sebenarnya sudah secara tidak langsung beliau sudah menyampaikan ke saya. Karena tentu background saya kan saya dari pertanian, pernah jadi staf khususnya Menteri Kehutanan ya, jadi urusan lingkungan lah, pangan, lingkungan dan kaitan dengan sosial kemasyarakatan. Ya. Jadi tadi soal konflik-konflik apa itu nanti biarlah saya ngadepi lah ya. Saya terdepan ya. Terdepan soal Mantan aktivis juga ya Mas ya. Ya, kita biasa, enggak masalah lah gitu. Sementara yang penting tadi saya sih yakin tetap orang itu pada dasarnya kan punya hati. Ya, sepanjang kita bisa diajak bicara dari hati ke hati dan punya niat baik untuk menyelesaikan masalah, rasanya sekali lagi ya. Saya beberapa kali menyelesaikan persoalan konflik-konflik itu ternyata ya berhasil juga gitu ya. Jadi intinya tadi ada niat baik ya. Tapi kalau sudah nggak ada niat baik sih mau apapun jalan keluar apapun tetap aja nggak akan ketemu. Dinilai jelek terus ya. Gitu. Itu problemnya ya. Jadi saya yakin Jakarta meskipun orang menganggap ini kota yang istilahnya dari orang yang paling soleh sampai orang yang paling jahat ada di sini gitu ya. Ya tetapi sekali lagi ini manusia punya hati. Ya tentu kalau kita bisa bicara dari hati ke hati, saya yakin semua persoalan bisa kita selesaikan. Intinya itu, Mas. Amin. Jadi wakil gubernur sebagai sosok pajangan enggak lah ya? Enggak, kita akan banyak fungsi. Nah, coba bayangkan tadi nanam pohon 3 juta itu akan diserahin ke saya. Ya itu udah pekerjaan yang juga luar biasa kan. Ya mudah-mudahan nanti saya akan cari terobosan-terobosan gimana supaya rakyat juga ikut membantu ini. Misalnya, bisa saja kan orang mau nikah, ya nanti wajib nanam berapa pohon kan gitu kan bisa kan. Positif ya. Ya ada anak lahir nanam pohon gitu untuk surat misalnya kan. Ya kan jadi nanti ada kenangan juga nih kamu ini pohon ini waktu kamu lahir loh. Rawat nanti kan begitu. Banyak yang bisa dilakukan insya Allah. Karena kita ingin masyarakat ini jadi sigap dan dalam bahasa Jawanya sregep. Dan ikut berkontribusi terhadap pembangunannya. Iya. Baik, Pak Sus, terakhir sekali kira-kira pesan untuk relawan-relawan atau mungkin juga simpatisan dari Pak Sus di Jakarta seperti apa nih? Ya, tentu pada simpatisan relawan ya terus bekerja ya untuk memenangkan Ridho ya karena Ridho punya niat baik ya melayani, memberdayakan, membela kepentingan rakyat Jakarta ya. Dan jadikanlah kontestasi ini ada kontestasi gagasan, tidak untuk saling jelek-menjelekan ya, bahwa demokrasi harus dibikin gembira dan supaya naik kelas ya. Kita jangan sampai kita terjebak pada
jebakan-jebakan yang pada akhirnya kita sesama kita akhirnya terjadi pembelahan, ya. Kita fastabiqul khairat, ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, dan biarlah rakyat nanti yang menilai gagasan-gagasan siapa yang dari tiga pasangan ini yang cocok buat dia, ya. Dan pilihan kan nanti ada di di balik itu yang tidak diketahui orang kecuali dirinya dan Allah kan. Ya. Jadi intinya ayo kita sama-sama tingkatkan demokrasi kita agar naik kelas, jadikanlah pilkada ini sebagai area kontestasi gagasan, bukan untuk pembelahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sus sudah menerima podcast Sipol di DPP PKS Pusat, dan kita doakan semua agar bisa sukses. Amin. Dan sehat selalu untuk para relawan dan simpatisan dari Pak Sus. Oke. Demikian sahabat Sipol, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Sipol. Dan terakhir, ingat pesan Bang Ipol. Investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Pak Suswono pamit undur diri. Salam sehat selalu dan wassalam.